Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ibu, Bapak sekalian. Om Swastiastu. Pertama tentunya ingin saya sapa senior saya, sahabat saya, Pak Sigit Pramono. Ya, selamat pagi Pak Sigit. Terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian juga saya ingin sapa hadir Pak HB Purnomo, Direktur Eksekutif GPM, Ibu Dr. Grace Hananta yang mungkin juga sudah bergabung. Saya ucapkan selamat pagi. Juga saya sapa Pak Dadi Sumarsana, Ketua DPD Perbarindo Jawa Tengah. Ya, saya berharap bahwa Perbarindo Jawa Tengah menjadi salah satu bagian dari apa yang diperlukan masyarakat saat ini, bangsa saat ini. Nah, terus kemudian apakah kemudian pertanyaan sudah cukup? Nah, kami kebetulan ketemu Pak Sigit Pramono. Nah, beliau ini di dalam kegiatannya apa yang disebut dengan gerakan, ya, gerakan pakai masker. Ya, saya kira ini adalah insight. Artinya bahwa kita mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang sama, ya, kemudian pekerjaan yang sama. Bagaimana kita menjadi sebagai anak bangsa menjadi bagian dari masyarakat untuk bisa kita mengedukasi bagaimana mencegah. Nah, ini Perbarindo telah kerjasama dengan GPM dan kali ini Pak Sigit Pramono dan tim. Kita sudah bersepakat untuk secara kontinu bagaimana kita mendidik, ya, bagaimana kita menyuluh kepada masyarakat baik di lingkungan sekitar kita maupun masyarakat untuk secara proaktif, untuk secara benar, untuk secara konsisten, secara disiplin pakai masker. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah bagian bagaimana kita berupaya mencegah penularan COVID ini yang berdampak secara signifikan di segala sendi kehidupan manusia. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjang para sederek Perbarindo Jawa Tengah sedaya nggih. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Sugeng enjang Pak Sigit. Iya, matur nuwun Pak. Yang saya hormati tentunya ini sahabat lama saya sekali dalam perjuangan di industri perbankan, Ketua Umum Perbarindo Pak Joko Suyanto. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati yang berikutnya ini Pak Dadi Sumarsono, Ketua Perbarindo di Jawa Tengah. Nah, yang berikutnya, mengapa harus pakai masker? Karena memakai masker itu menurunkan risiko penularan sampai dengan 75%. Nah, ini karyawan pinter itu harus pakai masker. Kenapa? Kalau pakai masker, kita akan sehat, aman dari penyakit, bisa terus bekerja di kantor, nafas keluarga terjamin, kantor aman, dan terus produktif. Sekarang kita boleh memilih mulut dan hidung dibungkus pakai masker agar selamat, atau memilih meninggal dibungkus pakai plastik. Terima kasih. Sugeng enjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang saya kasihi Bapak Sigit Pramono. Selamat pagi, sehat Dr. Grace. selalu ya Pak. Pak Sigit Pramono merupakan ketua umum dari Gerakan Pakai Masker, penyemangat kami semua untuk terus berjalan dalam memberikan penyuluhan kepada sesama. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat pagi dan apa kabar Bapak Joko Suyanto, Ketua Umum dari Perbarindo. Sehat selalu ya Pak. Ya, alhamdulillah, Dr. Grace. Pagi. Ya. Pagi, agar semangat itu tertular nih Pak ke seluruh Perbarindo Indonesia. Dan juga selamat pagi kepada Bapak Purnomo dan teman-teman semua rekan-rekan dari Perbarindo sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Grace Hananta. Saya adalah pengurus dari Komite Kampanye Publik Gerakan Pakai Masker, dan memang kami semua bergerak dalam bidang kemanusiaan ini sebetulnya sekali lagi untuk menyelamatkan semuanya.
baik diri kita maupun orang-orang sekitar kita. Dan Bapak Ibu, mungkin kalau kita mendengar cara penggunaan pakai masker gitu ya, pakai masker itu rasanya kok kayaknya kesannya gampang sekali gitu. Tetapi ternyata banyak hal juga mungkin yang penting tetapi tidak diketahui atau tidak disadari gitu. Contoh, kita cuci tangan nih gitu ya. Cuci tangan terlebih dahulu kita selalu mengatakan dan mengingatkan jangan lupa untuk cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun 20 detik. Kayaknya 6 langkah gitu ya kalau misalnya kita mau ngomongin soal cuci tangan dengan benar. Tetapi suka lupa, kalau kita pakai hand sanitizer gitu ya, hand sanitizer ini juga harus kita gunakan supaya 6 langkah ini juga tetap dijalankan dengan baik Bapak Ibu. Jadi diingatkan gitu ya, jangan lupa bahwa semuanya harus bersih seperti itu. Setelah kita sudah meyakinkan bahwa tangan kita ini bersih, baru kita mengambil masker yang akan kita pakai. Jadi diingatkan, loh kok kalau nanti ada yang nanya gini, kenapa sih saya harus cuci tangannya kok lama banget dok? Itu nanti boros loh hand sanitizer-nya. Nah sekarang kalau misalnya kita membiarkan tangan kita cuma kasih hand sanitizer, cek depannya saja terus kita kibas-kibas. Karena kesannya kalau misalnya kibas-kibas cepat kering gitu ya. Tetapi dengan cara seperti ini, virus-virus yang ada di kuku-kuku kita juga mungkin belum bersih gitu ya. Oke, nah setelah kita sudah yakin bahwa dengan cuci tangan maupun dengan hand sanitizer kita melakukan 6 langkah, maka setelah itu kita baru mengambil masker yang akan kita pakai. Setelah kita ambil, dicek dulu nih, benar nggak sih masker kita? Diingatkan bahwa kalau kita mau pakai masker medis, kalau kita mau pakai masker kain, masker kita ini harus ditaruh di tempat yang memang bersih. Setelah itu kita ambil, kita cek, sudah layak gitu ya. Kalau masker medis suka ditarik nih bagian telinganya, karena biasanya kalau maskernya kurang bagus, maka sekali kita tarik, dia putus talinya. Sehingga itu akan membahayakan kalau kita lagi pakai kesehariannya. Jadi ditarik setelah sudah selesai gitu ya. Kemudian kita lihat setelah layak kita pakaikan, perlahan rekatkan ke wajah Anda gitu ya. Kemudian posisikan masker agar dapat menutup rapat area hidung, area mulut dan juga area dagu. Ini adalah cara yang salah. Apalagi kalau dipelorotin sampai bawah sini Bapak Ibu. Kalau kayak gini gitu ya, kita harus ingetin, jangan. Karena biasanya orang melakukan ini karena kalau ngomong pakai masker ini apa-apa nggak jelas. Jadi dipelorotin terus teriak. Jadi saya tuh mau ngomong ini gitu ya. Nah pada saat ngomong sudah droplets keluar gitu ya, maskernya juga jadi kotor. Kenapa? Gitu ya. Karena pada saat kita menutup area wajah kita, ini kan area yang terbuka. Apalagi kalau kita berada di sekitar pasar yang panas, kerumunan, lengket gitu ya. Kemudian debu-debu, virus bakteri bisa menempel. Sehingga pada saat kita pelorotin masker ke bawah, terus setelah kita naikin lagi langsung ke arah hidung dan mulut, maka kita secara langsung menaikkan juga bakteri, virus, dan debu-debu ke arah wajah kita. Jadi ini adalah cara yang sangat-sangat membuat masker Anda terkontaminasi dan tidak layak lagi untuk digunakan. Gitu. Kalau misalnya sekarang kita sudah selesai melakukan aktivitas dan kita ingin melepaskan masker dengan cara yang benar, jangan lupa pastinya. Lalu cuci tangan lagi di air mengalir atau dengan hand sanitizer. 6 langkah jangan lupa gitu ya. Harus walaupun dengan hand sanitizer sampai kita yakin kuku-kuku kita juga bersih dari virus dan bakteri. Setelah itu kita siapkan satu wadah khusus. Wadah khusus ini ya. Kita lepaskan secara perlahan masker kita. Pegang talinya saja supaya kita tidak terlalu banyak terkontaminasi dari virus bakteri yang ada di dalam. Setelah sudah, kita bisa kumpulkan masker-masker di wadah khusus supaya kita bisa cuci atau kita buang. Kenapa kita harus pakai wadah khusus? Karena kalau ternyata masker yang telah kita pakai ini kita geletakin sembarangan nih, kita taruh sembarangan, mau di meja, ya, mau di bangku, mau di tas, tapi tidak di kantong apapun, maka virus-virus yang sudah terfilter untuk tidak masuk ke dalam tubuh kan masih berada di depan masker ya. Dan itu kalau ditaruh di tempat yang sembarangan bisa menginfeksi orang lain. Kasihan. Jadi kalau kita ini ingin melindungi diri kita dan sekitar kita, tidak hanya kita dengan memakai masker dengan benar, tapi bagaimana kita bisa menyimpan masker yang telah kita pakai di tempat yang benar dan aman. Jadi sekitar kita juga lingkungannya seperti itu. Dan jangan lupa setelah kita lepaskan, kita cuci tangan kembali di air yang mengalir. Jangan lupa 6 langkah agar semua bersih dan kita bisa beraktivitas di rumah, bahkan kita bisa langsung mandi di teras. Gitu.
Jadi kalau misalnya Anda ingin cuci masker juga caranya sebetulnya gampang sekali. Anda tinggal kumpulkan masker-masker yang telah Anda pakai, kemudian Anda rendam 30 menit dengan air dan juga deterjen. Tidak perlu air hangat kalau tidak ada. Air biasa pun, yang penting deterjennya. Jadi deterjennya diberikan sedikit, tidak perlu terlalu banyak, direndam 30 menit, dikucek, dikeringkan, maksudnya dibersihkan dari sabun-sabun, kemudian dikeringkan sampai dengan keesokan harinya supaya terkena sinar matahari atau UV. Setelah itu bisa Anda gosok dan Anda bisa pakai kembali. Jadi demikian caranya untuk kita memberikan edukasi kepada orang-orang sekitar kita. Sebetulnya kita ini harus punya jiwa untuk akhirnya tidak hanya memiliki sendiri tapi sesama kita. Caranya bagaimana? Kita harus berani, kita punya jiwa-jiwa muda yang ingin juga mengajak mereka untuk memakai masker dengan cara yang benar. Jadi kalau misalnya di sekitar kita masih ada teman-teman, masih ada saudara yang tidak menggunakan masker dengan cara yang benar, maka kita harus juga melangkah untuk mengingatkan, bukan menegur ya, tetapi mengingatkan bahwa memakai masker dengan cara yang benar akan lebih melindungi diri Anda dan akan lebih melindungi orang sekitar Anda. Jadi seperti itu, jadilah pemilu yang menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan perekonomian kita. Demikian saya Dr. Grace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan singkat saja. Mohon izin untuk share sebentar. Bapak Ibu sekalian, metodenya sangat sederhana. Ini cuma ngirim WA. Nah, mengirimkan WA. Ya. Yang pertama adalah laporan edukasi atau sosialisasi yang dilakukan. Dan kalau perlu laporan mencetak lagi penyuluh-penyuluh lanjutan. Nah, yang disampaikan adalah laporan mengenai edukasi, yaitu isinya cuma tanggal, lokasi, kelompok masyarakat yang kita jadikan sasaran, jumlah peserta, dan program tambahan. Bisa saya jelaskan. Nah, ini dalam satu rangkaian message aja di WA, kemudian dikirim. Tanggal adalah tanggal kapan Bapak Ibu sekalian melakukan edukasi atau sosialisasi. Ya. Lokasi, bisa lokasi di keluarga, di kantor, di pasar, atau ini adalah lokasi untuk memberi gambaran tentang lokasi. Nanti kita kasih contoh juga lokasi. Kemudian kelompok yang menjadi sasaran. Ya, siapa kelompoknya? Apakah pegawai, apakah pedagang, atau mungkin juga keluarga? Karena ini adalah kelompok masyarakat yang kita harapkan mengalami perubahan atau berubah budaya atau perilakunya untuk lebih disiplin dan pakai masker. Nah, kemudian pada saat sosialisasi dilakukan ada berapa yang hadir? Ya, jumlah orang yang hadir. Kemudian program tambahan ini, jika pada saat program itu ada combine program, apakah ada bagi-bagi masker atau combine program bagi-bagi sembako, atau tanpa program tambahan. Jadi isinya cuma 5 informasi Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya adalah yang seperti di bawah, tanggal 20 Oktober 2020, garis miring, misalnya pasar gembrong, garis miring target marketnya atau kelompok masyarakatnya pedagang, yang diedukasi ada 25 orang, dan sekalian ada program bagi-bagi masker. Nah, sesimpel ini Bapak Ibu sekalian, tinggal dikirim ke 081929290864. Ini adalah nomor yang kita pakai sebagai nomor monitoring. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu aja, singkat saja untuk yang pemantauan, dan kita juga akan improve terus metodologinya maupun kontennya sambil berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sigit, Dr. Grace, Pak Purnomo, Pak Dadi, dan Ibu Bapak sekalian yang tentunya sangat saya banggakan, sangat saya cintai. Kita bersyukur bahwa kita pada pagi hari ini sudah bersilaturahmi kurang lebih 2 jam. Dan saya kira apa yang kemudian kita bahas bersama, kita inisiasi bersama, kemudian kita pahami bersama ini adalah kegiatan yang menurut hemat kami adalah kegiatan yang sangat mulia. Kenapa? Ini merupakan gerakan kemanusiaan di dalam rangka kita sebagai bagian dari anak bangsa ini, bagaimana Indonesia yang sekarang sedang sakit, negara kita yang sekarang sedang kesulitan ini, kita mengambil peran. Ya, perannya tidak juga berat, peran yang secara sederhana kita bisa lakukan, tapi dampaknya sangat luar biasa. Nah, dan oleh karenanya, di dalam pertemuan ini sebagai sebelum saya mengakhiri,
maka saya sebagai Ketua Umum mohon izin Pak Sigit sekaligus bahwa menyatakan dan saya mengikuti dari awal sampai akhir bahwa seluruh peserta penyuluh ini mulai hari ini secara resmi ya menjadi bagian dari gerakan pakai masker, dinobatkan atau dikukuhkan sebagai penyuluh. Nah, sudah resmi ini.